PJJ dengan pemakaian Quizzes. Karena di situ pertama dari segi aplikasinya bagus, dari segi penerapan di situ ada nilai, ada ranking, dan di situ ada bonus reward gimana di situ di aplikasi. Menurut saya, ayo coba bersama-sama kita sih tingkatkan kualitas kita, update ilmu kita dengan mengenal kembali Quizzes, mencoba lagi dengan PJJ, dengan program Quizzes yang bareng-bareng kita belajar untuk hari ini. Semoga kegiatan ini bukan hanya ini yang pertama dan terakhir. Kami berharap akan ada lagi kegiatan berikutnya. Monggo saya serahkan ke mentor-mentor Quizzes, gimana waktunya, apakah bisa 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali ada kegiatan rutin, kita welcome. Itu aja dari saya, bareng-bareng kita belajar. Begitupun juga saya belum tahu Bu, jujur dari cuma sering bantuin anak, tapi kalau saya pribadi belum pernah memakai Quizzes. Jadi benar-benar kita bareng-bareng belajar. Itu aja dari saya, mewakili dari IGI Lampung Tengah. Semoga acara ini berjalan lancar. Apa yang Bapak Ibu cari untuk hari ini bisa didapatkan, ilmu didapat, dan bisa diaktualisasi atau disampaikan ke siswa. Itu aja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Heri Sunaryatin yang sudah memberikan sambutannya sebagai dari IGI Lampung Tengah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada IGI Lampung Tengah yang sudah bekerja sama dengan baik dengan kita semua. Semoga kerjasama ini akan berlanjut ya Pak. Amin. Tidak Iya, hanya Bu. hari ini saja. Iya. Ya kebetulan Saya hari harapkan ini. ada kelanjutannya. Saya harapkan ada kelanjutannya. Gitu baik. aja. Insya Allah semoga kita tetap Amin. berlanjut bekerja sama. Amin. Amin. Kebetulan hari ini ada 2 Heri jadi saya ketukar-tukar. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak ya semangat yang akan diberikan oleh Bapak Fadli Omi Raharjo sebagai mentor kami yang merupakan certified puisi super trainer yang hari ini juga sudah hadir bersama kita. Pak Fadli masih di sini atau ya masih? Oh iya masih. Bapak silakan Bapak untuk waktunya langsung saja, mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar. Monggo Pak Fadli, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sam atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sebenarnya kondisinya memang kurang kondusif karena memang saya tidak membawa handset. Kebetulan handsetnya tinggal di rumah, jadi kalau ada suara bisik mohon dimaklumi. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fadli Omi Raharjo. Nah, saya sebagai Certified Puisi Super Trainer pada kesempatan hari ini. Dan yang saya hormati hari ini ya ada Pak Heri Sunaryatin ya, sebagai Pak. Ketua IGI Tengah. Salam sharing and growing together. Iya Pak. Dari salam juga Pak. Dari kemudian Bu Sabini selaku Puisi School Trainer yang saat ini melaksanakan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan-rekan guru seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui rangkaian ini adalah rangkaian beberapa kegiatan ataupun pelatihan yang terus aktif dan masif dilakukan oleh Quizzes dari beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun yang lalu. Jadi Quizzes itu adalah platform yang mewujudkan pembelajaran yang bersinergi baik PJJ maupun luring ya. Jadi diharapkan dengan adanya Quizzes dapat memberikan warna dalam pembelajaran.
Saat ini Bapak Ibu mengikuti yang hadir ada sekitar 61. Ini semangatnya luar biasa karena saya dapat kabar kemarin kan awalnya dirancang akhir Februari, namun dimajukan. Namun sudah sangat bagus karena sudah banyak yang ikut sekitar 50-an, karena itu pun dadakan. Jadi luar biasa, saya ucapkan selamat dan selesaikan Bu Samini dan Bu Heri pelatihan ini, dan imbaskan apa yang Bu Sam dan Bu Heri punya kepada rekan-rekan yang lain. Semoga bermanfaat, semoga ilmu yang didapat oleh peserta juga dapat diimbaskan kembali, ya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk rekan-rekan guru di sekolah. Mungkin itu pada kesempatan hari ini, Bu Sam, Bu Heri, Pak Heri. Iya, Kata waktunya sudah berkenan, ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadli yang sudah memberikan semangatnya untuk kita semua. Kebetulan Pak Fadli ini juga ketua IGI ya Pak Heri, jadi sesama ketua IGI. Alhamdulillah kami didampingi 2 ketua IGI. Ya, kalau Bapak Heri Sunaryatin dari Lampung Tengah, nah Bapak Fadli ini dari ketua IGI Lebong. Demikian Pak. Alhamdulillah kita beruntung sekali ya didampingi oleh 2 ketua IGI. Mudah-mudahan IGI terus berkembang dan terus memfasilitasi guru-guru di seluruh Nusantara untuk terus berkembang. Amin. Baiklah, mungkin tidak perlu berpanjang lebar ya karena kita ingin belajar kuisis. Mungkin sudah penasaran ya Bapak Ibu, sudah pernah dengar-dengar atau bahkan sudah pernah menggunakan kuisis itu. Tapi sekarang ini ternyata ada yang baru di kuisis. Nah, apa yang baru dan itu nanti kita akan kupas tuntas 2 hari ini ya Bapak Ibu. Untuk hari ini kita akan belajar dari awal ya Bapak Ibu. Jadi kita belajarnya dari nol, dari membuat akun kuisis. Nah, untuk bagaimana cara membuat akun kuisis ini, kita akan ditemani oleh Ibu Heri Sulistianti, yang beliau ini adalah juga guru dari SMA Negeri 1 Kalirejo, dan beliau ini bersama dengan saya sebagai Kuisis School Trainer, yang hari ini kita akan mengadakan pengimbasan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk waktunya saya serahkan kepada Bu Heri Sulistianti untuk kemudian memandu kegiatan bagaimana cara membuat akun kuisis. Kemudian baru kita lanjutkan untuk besok, itu kita akan lanjutkan dengan membuat lesson ya Bapak Ibu untuk membuat pelajaran di kuisis. Namun untuk hari ini kegiatan kita adalah membuat akun kuisis dan mungkin membuat 1 atau 2 soal kuisis ya Bu Heri. Demikian ya Bu Heri. Baik, untuk waktunya saya serahkan kepada Bu Heri. Monggo Bu Heri, silakan. Terima kasih Ibu Samini. Mohon izin Pak Heri dan Pak Fadli beserta teman-teman. Saya monggo Bu Heri. Iya, terima Pak. Saya akan coba untuk sharing apa yang saya bisa, nanti dibantu sama Ibu Samini. Iya. Demikian. Iya, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak-agak grogi nih. Biasanya tampilnya biasanya kan di depan kelas ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini nggak ada, di depan saya nggak ada siswa ini. Saya kebetulan di kelas juga. Perkenalkan saya Heri Sulistianti dari SMA Negeri 1 Kalirejo. Ini insya Allah sudah banyak yang kenal ini ya. Ini banyak senior saya ini Bu di sini. Kayaknya pada ngumpul. Banyak banget ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita coba membuat akun kuisis ya, yang dari tadi
sebutkan oleh Bu Sam maupun Pak Heri dan Pak Fadli gitu ya, seperti apa. Dan saya yakin Bapak Ibu juga tidak semuanya tidak tahu atau belum tahu gitu ya. Ini sudah sangat lama gitu, sangat lama. Tapi mungkin di kita gitu, yang jarang-jarang pakai, mungkin ya sekali waktu mungkin iya digunakan. Tapi di banyak waktu bahkan tidak kita gunakan. Tapi hari ini kita coba mengulik sedikit gitu ya, kita ulang lagi, kita coba dalami lagi ada apa sih yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita. Demikian ya Ibu Samnya. Saya izin share screen, Ibu. Baik. Sebentar. Ya, apakah sudah tampil screen saya, Bu? Belum. Belum? Mungkin loading atau gimana? Ya, ditunggu ya. Dia pada gitu ya. Belum, Bu Heri. Belum muncul ya? Belum. Sebentar. Ini agak mudah ya. Nggak muncul ya? Belum muncul, Bu. Belum? Belum Ya, muncul. Semoga dicoba lagi. Iya, sebentar. Oke, Bu, udah baru aja muncul, Bu. Muncul ya, Pak ya? Ya, malu-malu Iya, dia. muncul. Sudah. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya mulai. Puisis dalam pembelajaran. Iya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari apa sih Quizzes itu? Seperti itu ya mungkin. Quizzes adalah salah satu aplikasi pembelajaran yang ini dalam tanda huruf besar ya, gratis Bapak Ibu ya, karena bisa diakses tanpa harus berbayar gitu ya. Yang bisa digunakan oleh Ibu untuk memberikan kuis kepada siswa. Tetapi tidak hanya itu, tidak hanya untuk kuis saja, tapi juga bisa kita gunakan untuk pembelajaran. Audio setting, gambarnya video, audio setting bukan? Video, karena suara kita kali Halo, Ya, sudah. suara saya terdengar kan? Yes, terdengar jelas. Oke, Bu. Apa yang menarik dari Quizzes? Jadi Quizzes itu bisa merangkum, melihat kecepatan siswa. Yang kedua adalah ya bisa diakses dari berbagai perangkat, jadi handphone kita, laptop juga bisa, dan berbagai jenis. Quizzes juga ada atau disediakan beberapa kuis, bahkan banyak Bapak Ibu, banyak kuis publiknya yang bisa kita modifikasi, yang bisa kita ambil, yang kita bisa pilih. Kemudian ada editor kuis juga. Di sini editor kuis maksudnya kuis yang akan kita gunakan itu bisa kita ubah, kita edit sesuai dengan yang kita ingin. Yang berikutnya ada koleksi kuis. Di dashboard itu ada, kita bisa mengoleksi kuis. Misalnya ada kuis yang sesuai dengan yang kita ingin, gitu ya. Kemudian kita nggak mau kehilangan alamatnya gitu ya. Ketika kita dapatkan kuis itu, maka bisa kita koleksi di dalam quizzes kita. Yang lebih seru lagi Bapak Ibu, di sana kita bisa juga mengakses dan mengolah laporan. Jadi game atau kuis yang kita selenggarakan ke siswa itu bisa kita peroleh hasilnya tanpa harus kita mengoreksi. Jadi Quizzes yang kerja, yang mengoreksinya Quizzes.
Nah, seperti itu. Apa saja yang bisa kita dapatkan, gitu, bentuk file apa? Jadi ada bentuk Excel, kemudian ada juga PDF. Bapak Ibu bisa nanti di hari kedua ya, insya Allah ketika kita bikin lesson itu akan ada Ibu Samini sampaikan bagaimana lesson itu diselenggarakan dan bagaimana bisa kita cetak. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita memulai kuisis. Ini saya tampilkan dulu Bapak Ibu ya, gambaran apa sih yang mau kita buat pada pelatihan kali ini gitu. Jadi ini di awal-awal gambaran awal apa yang bisa kita peroleh, kita pelajari. Kemudian, tapi untuk hari ini, mohon maaf, untuk hari ini hanya sampai pada membuat akun saja dan mungkin ada tambahan nanti beberapa membuat soal beberapa buah saja, ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa memulai kuisis? Bapak Ibu, saya yakin sudah pernah menggunakan, dan untuk yang mungkin belum, gitu ya, mungkin kita bisa memulainya dari sini. Bagaimana memulai kuisis itu? Bapak Ibu bisa buka browser, kemudian ketikkan di sana quizzes.com. Jadi ini Bapak Ibu. Tulisannya gini, quizzes.com. Ini yang nggak boleh salah. Ini ada Z-nya 3 ya Bapak Ibu ya. Ditulis pertama 1, kemudian yang berikutnya di belakang itu 2. Nah, bagaimana tampilan awal quizzes? Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu bisa sambil praktek ketika saya jabarkan ini, boleh silahkan gitu. Yang terbiasa ini biasanya ya, terbiasa dengan bimbingan online gitu ya, biasanya ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone. Tampilan awalnya seperti ini Bapak. Ya, di sini ada ini ada tulisan kecil banget tapi ya mohon maaf. Ini ada enter kode, ada enter, kemudian ada sign up, kemudian ada get start, ini, kemudian ada login. Nah, ini fungsinya hampir sama Bapak Ibu. Kalau di sign up ini sama di get start ini hampir sama, yaitu ketika untuk pemula yang baru mau membuat akun. Ya, tapi kalau yang di login, ini ada login Bapak Ibu, ini ada login. Ini untuk kita mengakses tapi yang sudah punya akun. Kalau misal yang ini ada enter Bu Ani, kode. sini guys. Biasanya Bu Ani ngerti. Suaranya kemana ini? Suaramu masuk nih Bu Ani. Bisa. Iya. Iya, masih. Maaf Bu Risa, mungkin bisa di-mute ya. Iya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ada enter kode di sini. Ketika kita klik ini, maka nanti laman kita akan menuju ke memainkan kuis. Jadi kita di awal ini tidak mengklik ini Bapak Ibu ya. Kita nanti akan sign up atau get start di situ. Coba buat akun guru. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf, yang kita mau buat adalah akun guru. Ya, perlu diingat itu kalau nanti Bapak Ibu ini di sini jangan salah. Kalau nanti salah, kan ada 2 pilihan itu. Ada akun guru, ada akun siswa. Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu ambil atau klik yang akun siswa. Karena kalau sudah terjadi atau sudah kita buat akun siswa, maka nanti akan memperbaiki ke akun guru, mengubahnya lagi. Itu butuh proses. Ya, butuh proses, harus menghubungi Quizzes Pusat seperti itu. Jadi yang harus kita pahami bahwa kita akan membuatnya akun guru. Ya. Bagaimana Anda menggunakan Quizzes? Nah, ini mungkin Bapak Ibu nanti kita bisa praktek ya. Ada pilihan di sana, ada sekolah, kemudian ada untuk yang lain ya. Factory ada 3 itu, ada 3. Kemudian kita ingat kita adalah guru sehingga kita akan memilih di peran sebagai sekolah, kemudian ambil guru, kemudian lengkapi detail akun yang diinginkan. Nanti kan ada pop-up yang muncul yang menginginkan detail akun kita itu. Nah, sampai di situ Bapak Ibu, kalau sudah diisi detail akun itu, maka pembuatan akun itu selesai. Gitu. Jadi kita punya akun. Ya. Diingat-ingat Bapak Ibu ya, kalau misalnya buat akun kan tadi biasanya diminta email, kemudian password gitu ya. Jadi yang harus Bapak Ibu catat nih,
kebiasaan saya juga sih sebetulnya ya. Ketika saya membuat akun apapun itu gitu, saya suka lupa gitu apa ya ini passwordnya gitu. Jadi saya ingatkan Bapak Ibu mungkin bisa catat ya, bisa catat apa yang dituliskan di situ sehingga mungkin sekali waktu kita mau buka, ketika kita sudah logout, kita mau login lagi, kita tidak kesulitan. Jadi kita bisa buka catatannya lagi. Kalau saya sih mungkin membiasakan seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu yang punya daya ingat luar biasa ya, Insya Allah ya nggak perlu catatan gitu ya. Di sana ya ini ada diubah bahasanya. Bapak Ibu di bawaannya Quizzes itu pakai bahasa Inggris. Jadi kita perlu kita mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia mungkin supaya kita lebih nyaman atau kita lebih paham apa yang dimaksud dalam pertanyaan-pertanyaan di quiz itu misalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di dashboard ini ada nanti ini nggak kelihatan ya, nanti kita buka yang lebar yang di aplikasinya. Ini ada di sini, di sekitar sini ini ada setting Bapak Ibu. Ada setting, kemudian di situ kita klik setting, kita cari language ya. Di language itu kita pilih kan bahasanya ada banyak tuh. Kita pilih di bahasanya Indonesia. Nah, kemudian di dashboard ini juga akan tampil beberapa macam icon seperti ini ya Bapak Ibu ya. Itu nanti akan kita pelajari kemudian. Nah, sedikit saya memperkenalkan saja Bu Sami ini, mohon izin ini. Jadi untuk yang besok mungkin kita selenggara gitu ya, kita membuat lesson dan selenggara. Tapi ini saya menyampaikan saja pemulanya. Kita bisa mengeksplor kuis, ya mengeksplor maksudnya kita cari kuis sesuai yang kita mau. Gitu. Misalnya saya guru matematika, maka saya ingin di pelajaran saya itu ada misalnya ada matriks, kemudian ada statistika, misalnya saya akan ketik itu di search-nya itu saya akan tulis seperti itu. Kemudian atur filter ya, maksudnya ini untuk apa gitu. Kita mau cari yang mana misalnya. Kemudian pilih terapkan. Nah, kemudian kalau kita sudah pilih, kita sudah olah, kita sudah jadikan satu paket yang seperti yang kita mau, yang seperti kita inginkan, maka itu bisa kita gunakan sebagai kuis kita. Jadi kita nggak perlu bikin dari awal soal kita sendiri, tetapi kita bisa bisa mengambil juga. Nah, bagaimana menyelenggarakan kuis itu, Bapak Ibu? Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali ya, sebagian sudah menggunakan ini, bahkan ada yang tidak menggunakan lagi, gitu ya. Saya sampaikan saja bagaimana kita menyelenggarakan kuis. Ada 2 mode yang bisa kita gunakan, yaitu bisa dimainkan langsung, artinya pada saat itu kita presentkan. Ada juga mode PR. Nah, apa bedanya keduanya nanti? Nah, kita coba lihat ya. Bedanya, kalau kita mainkan langsung, maka di situ akan tampil kode gamenya. Ya, kita buat, kita share mode langsung tadi akan ada kode game. Nah, setiap kali ini dimainkan gamenya ini kodenya berubah Bapak Ibu, ya, kodenya berubah. Nah, bagaimana anak bisa mengakses itu? Maka siswa kita minta untuk join myquiz.com ya. Klikkan ini, kemudian masukkan kode baru. Nah, pemegang kendali pada game ini adalah kita sebagai guru. Nah, kita yang memulai. Ini kalau tidak kita klik, tidak kita mulai, maka tidak akan berjalan itu kuisnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita juga bisa nanti membaginya tadi pakai kode, yang ini pakai salin link. Berikutnya ini masih ya Bapak Ibu ya. Ini masih pakai join gitu. Nah, ini yang pakai mode PR.
ya, yang pakai mode PR. Bedanya apa? Kalau di PR ini yang baru Bapak Ibu, yang baru ya, fitur yang baru. Kalau di PR kita bisa menugaskan siswa, tapi ada batas waktu. Ada batas waktu yang kita gunakan. Kalau tadi, kalau yang langsung dilakukannya pada saat itu juga baik tatap muka maupun online gitu ya, maupun daring tidak tatap muka. Jadi bedanya kalau di sini ada jadwal. Ini akan berlangsung sampai dengan waktu yang kita tetapkan. Jadi ada tanggal di sini Bapak Ibu, ada tanggal, kemudian ada jam, ada waktu. Yang berikutnya nanti akan ada kita bagaimana kita mengundang peserta. Kita kalau sinkron ke Google Classroom, Bapak Ibu kan mungkin terbiasa ya ngajarnya kalau daring biasanya pakai Google Classroom. Maka kita bisa sinkronkan itu ke Google Classroom. Jadi kita bikin kuis, kita share-nya di Classroom, di kelas kita yang kita inginkan. Gitu. Jadi nggak usah ngundang satu-satu. Jadi langsung disampaikan. Ya, yang tugas tadi kan terjadwal ya Bapak Ibu ya, kita pakai tenggang waktunya. Tapi andaikan Bapak Ibu merasa bahwa itu ternyata tugas itu udah diselesaikan semua, misalnya akhiri saja gitu, boleh. Bisa juga diakhiri pada saat pada saat yang kita inginkan. Kalau sudah berakhir berarti siswa tidak bisa lagi mengakses. Kemudian ini untuk atur kode ini akan kita lakukan setelah kita besok membuat ya Mbak Bu Sami ya. Setelah kita membuat kuisnya, kita membuat lesson dan kita atur kode. Kemudian nah ini yang saya katakan tadi bahwa ada laporan yang bisa kita peroleh. Di sini ditampilkan setiap siswa dari berbagai aspek ya, dari kecepatan, kemudian dari ketepatan. Ini di sini ada semua. Bapak Ibu bisa klik di cetak ini ya. Ini kan ada cetak di sini atau unduh. Nanti kalau unduh ini bentuk yang tadi yang di Excel dan sebagainya. Nah, cetak ini nanti akan ada muncul tiga pilihan ya. Jadi yang dicetak apa? Ringkasan pertanyaan, kemudian ringkasan pemain, kemudian hasil semua pemain. Nah, ini akan kita lihat nanti seperti apa di ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya ambil dari sumbernya langsung Bapak Umar ya di panduannya. Jadi kita bisa melihat ini ringkasan pertanyaannya di sini berapa persen yang yang bisa terjawab dan sebagainya. Kemudian ini ada ringkasan pemain. Di sini ada hasil semua pemain. Ya. Jadi sangat lengkap Bapak Ibu. Kalau misalnya ini kita gunakan, kita nggak capek lagi untuk mengoreksi kira-kira seperti itu. Tapi kembali lagi ke apa tujuan kita, gitu ya. Kalau misalnya tujuan kita ya seru-seruan aja gitu, misalnya di kelas. Atau kita hanya sekadar just to remind gitu, apa sih yang sudah kita sampaikan tadi gitu, anak-anak paham atau tidak gitu, kita bisa kasih kuisnya yang bisa disetting, yang bisa dilakukan, diselenggarakan ulang, yang bisa diulang sama siswa kita. Jadi tergantung kembali lagi ke tujuan kita maunya seperti apa dengan kuis yang kita buat. Kalau misalnya kita maunya yang tes, gitu ya, benar-benar yang tes, gitu ya, berarti dari waktu, dari setting, bagaimana kita mengacak opsi dan sebagainya harus kita perhitungkan. Yang kemarin ada sedikit yang saya temui itu adalah ketika Bapak Ibu kan nanti akan diminta membuat soal dalam bentuk yang bermacam-macam yang disiapkan oleh kuisis itu. Ada yang bentuknya PG gitu, ada yang isian singkat, kemudian ada polling dan sebagainya, ada 5 macam itu. Maka ketika kita akan mengcombine itu, hati-hati Bapak Ibu, apakah nantinya akan bisa diakumulasikan nilainya. Jadi kembali lagi ke bagaimana kita tujuan kita tadi.
Oke, seperti itu. Terima kasih ini untuk saya untuk materi paparannya sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian mungkin ini akan dicoba langsung ya Pak Bu Samini ya. Ya, sebaiknya dicoba langsung. Jadi tidak ada PR gitu. Jadi hari ini bisa menyelesaikan tugas 1 dan 2. Karena tugas 1 itu hanya SS aja ya, hanya screenshot profil dari akun Quizizz. Kemudian tugas kedua itu mengirimkan email yang dipakai untuk membuat Quizizz. Itu saja sih. Jadi jangan ada PR dibawa pulang gitu. Jadi syarat untuk mendapatkan sertifikat kan nanti mengerjakan tugas. Jadi tugasnya ringan saja Bapak Ibu. Jadi bisa diselesaikan hari ini Bu Heri, bisa. Jadi bisa Bapak Ibu bisa praktek langsung, mungkin demikian. Bapak Ibu sudah siap ya dengan laptopnya ya? Ini siap Bu. Karena di mute ya saya. Oke, saya coba share screen lagi. Jadi sudah tampil belum ya? Sudah tampil Ibu? Ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sudah siap semua di browsernya masing-masing? Mudah-mudahan sudah ya. Ini saya tidak bisa mendengar komentarnya karena audionya ditutup. Oh. Karena audionya tertutup semua. Ya, tidak apa-apa. Ya, kita mulai Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu yang harus kita ketikkan di browser? Ada quizizz.com ya Bapak Ibu ya. Ada quizizz.com gitu. Nah, tapi karena saya ini udah punya akun ya. Karena saya sudah punya akun ini jadi mestinya Logout dulu ya. Logout dulu ini. Bentar Ibu. Ya. Kalau saya pakai guest ini bisa nggak ya? Oh iya, kalau enggak pakai incognito. Gimana Bu? Bisa pakai incognito kalau tidak mau logout dari ini. Oke, sebentar. Ini aja deh kalau gitu. Ya. Ini ya. Jadi double mama. Hai. Nah. Jadi saya akunnya satu di sebentar. Oke, ini aja quizizz.com aja Bu. Saya nggak pakai ini. Saya nggak pakai akun. Kalau nggak logout dari yang itu aja, yang sudah ada. Saya kemarin bikin email tapi Oh iya. Logoutnya di bawah itu bawahnya yang more, bawah lagi kiri. Ya, yang more ya bawah. Nah ini ya, ini tampilan yang untuk mendaftar. Ya. Ini Bapak Ibu, jadi tampilan utamanya di halaman pertamanya seperti ini. Ini yang saya bilang tadi ada enter kode ya, ini mengganggu. Ini ada enter kode, ada sign up, ada get start ya. Bapak Ibu jangan pilih yang login, Bapak Ibu bisa pilih ini get start gitu ya. Ini kemudian nah ini tampilan untuk membuat
di akunnya. Welcome to Quizzes katanya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk memasukkan email Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu langsung praktek nggak ini? Ini langsung praktek aja atau sudah ada yang punya? Langsung Bu. Langsung praktek. Atau dari sign up tadi juga bisa Bu Eri, dari yang tadi dari sign up yang depan Iya. tadi. Ya, saya back ya. Iya. Yang Dari ini ya, dari boleh, sign up. get start boleh, sign up juga bisa. Nah ini tampilannya sama, aja. fungsinya juga, ya, Ya. karena fungsinya juga sama demikian Bapak Ibu. Iya. Kalau sudah di sini Bapak Ibu siapkan email Bapak Ibu yang Gmail. Ya kita belajar ini yang Gmail dulu ya Bapak Ibu ya. Satu aja dulu dapat punya akun. Ya. Nah di situ. Nah, ini saya sudah punya, saya sudah punya akun. Ya, Ini login tampilan berarti saya. ya. Ya. Jadi saya nggak bisa praktekkan ke yang dari awal ya. Ini satu. Itu login ya Bu, ini ya bukan sign up ya, bukan mendaftar ya. Artinya yang mendaftar tadi. Iya. Tadi ya Harus kan bukan ini. yang mendaftar berarti isi email apal enggak email? Iya. Ini harusnya bikin email baru ya. Karena emailnya semuanya udah dipakai. Tapi insya Allah Bapak Ibu juga bisa. Oh, bisa lah ini. Pokoknya Bapak Ibu isi ini deh. Isi ini. Emailnya boleh apa saja, boleh Yahoo, boleh Microsoft, boleh Gmail, boleh apa saja. Ya, karena ini udah ada ya Bu ya. Sudah Iya. ada. Jadi di akun ini saya bahkan ada 3 ini ya. Ini saya buat lagi satu lagi. Bapak Ibu bisa ya yang ini. Oh, karena itu login ya, bukan. Login jadinya. Ini. Terus saya bikin email lagi ya Bu. Pakai email baru lagi aja Bu. Untuk. Iya. Kalau Coba ada, sih responnya Bapak Ibu yang lain gimana? Coba udah bisa masuk. Bisa dibuka Bu ini. Bapak Ibu sudah ini. Sudah masuk. Oh, sudah Masuk. karena Tinggal kebanyakan milih. Pilih akun ya. Atau kalau yang pakai email belajar loh. Oh iya, pakai Iya, email boleh. belajar. Pakai email guru. Bagus. Pakai email belajar boleh, pakai email Gmail-nya juga boleh, Bapak Ibu. Yes. Saya mau lihat ini bisa nggak ya kalau misalnya salah seorang peserta tampilkan gitu Bu, hasil yang mereka itu. Boleh juga. Share screen mereka. Boleh. Satu. Saya stop dulu ya. Ada Coba. Bapak Ibu yang ingin menampilkan? Ada Bapak Ibu silakan yang sudah buat, yang sudah lalui tahapan tadi. Saya Bu. Monggo. Pak Muharif. Oh, ini sebentar untuk share screen-nya. Sudah Pak, boleh silakan. Silakan share screen Pak Arif. Ya Bu. Oh Pak Arif ya, saya lupa ada Pak Arif. Monggo Pak. Mana lo? Masa Ibu ngasih tugas nih Nang? Ini screen-nya Pak Arif. Wow, sudah. Nah, ini bisa di-upgrade ke super Pak Arif. Iya. Ya, ini tampilannya. Ya. Pak Arif sudah bisa buatkan akunnya. Ini namanya, nama beliau. Ya, kemudian ini masih basic ya Bu, sama kita. Akun Masih basic. Ya, akunnya ini bisa dijadikan akun super Pak Arif. Ya. Jadi saya tadi kasus saya gini Bu. Ya. Saya punya 3 akun sih tadi. Oh. Jadi yang kedua tuh tadi saya akun siswa gitu ya. Oh, iya. Oh, iya.
yang pakai edu saya matikan gitu kan. Tadi yang saya punya email sendiri, akun pribadi itu for student. Saya kan saya nggak tahu kalau ternyata masuk akun student gitu kan. Terus saya ini mencoba pakai akun Guru. edu saya, akun belajar ID gitu kan. Belajar. Akun belajar ID itu ada pilihan Bu, ternyata Bu. Jadi ada tampilannya beda dengan tampilan meskipun kita udah masuk akun student, tapi di situ ada akun for teacher gitu Bu. Jadi kita for teachernya gitu. Jadi ada kayaknya sih ada perbedaan saat kita memakai akun belajar ID gitu. Gitu. Karena memang diperuntukkan guru ya, terdetek gitu ya. Benar Bu. Jadi meskipun kita lupa mengklik for student atau for teacher-nya, ternyata saat kita mengklik belajar ID, ya kita langsung bisa ganti ke for teacher-nya gitu Bu. Itu sih pengalaman yang tadi saya klik gitu Bu. Keren. Iya, bagus betul itu Pak Muhammad Arif ya, mohon maaf. Iya, Muhammad Arif. Ya, Bapak Ibu, ini sudah ada yang sudah jadi sukses ya buat akunnya, karena nggak terlalu sulit, cuman memang butuh email lagi ya, email baru ya. Kalau di saya karena tadi sudah ada. Kemudian untuk yang lain mungkin mudah-mudahan juga bisa ya, sudah punya. Mungkin yang agak nanti akan berbeda adalah ketika kita menyelenggarakan kuisnya, seperti itu ya Ibu ya. Mungkin saya izin share screen Bu, itu Bu, ya, kalau dari saya gitu. Ya, silakan Bu. Yang kuisis ya. Sebentar, saya izin untuk share screen-nya. Yang kuisis mana ya? Ini. Karena tadi Bu Heri nggak bisa nampilin untuk yang guru atau siswa pilihan itu ya. Iya. Semoga ini saya bisa. Karena itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah ya, harus salah. Ya, repot perbaikannya. Jadi yang quizzes.com tadi ya Bapak Ibu, yang quizzes.com kan di sini ada sign up gitu atau ada mendaftar. Jadi tinggal klik yang mendaftar saja. Nah, ketika mendaftar itu di sini kita masukkan email. Tapi saya juga emailnya itu udah ini ya. Saya coba pakai email misalnya ini ya, email Samini. Kemudian next. Nah, ketika di next itu, karena kita guru ya Bapak Ibu, jadi kita akan harus pilih yang mana, apakah at school, at business, atau personal use. Maka kita pilih at school ya Bapak Ibu, karena kita untuk sekolah gitu ya, di sekolah. Jadi kita pilih yang at school. Tampak ya Bu Heri? Kelihatan? Iya, jelas, betul. Ya, jadi kita klik yang paling kiri Bapak Ibu. Ya, at school. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita jangan salah pilih. Kita harus memilih teacher ya, tidak boleh memilih yang student. Kita harus pilih yang teacher. Ini penting ya Bapak Ibu, penting untuk diperhatikan bahwa kita harus memilih teacher. Nah, setelah itu baru kita lengkapi data diri kita sebagai guru. Kalau saya perempuan berarti saya memilih Mrs. Kemudian nama depannya Samini. Karena nama saya itu cuma satu kata, jadi saya nama belakang saya isi Samini juga. Kemudian password ini yang mudah saja diingat, atau kalau tidak mudah mengingat itu sebaiknya dicatat ya. Misalnya yang mudah aja. Ini, misalnya ini. Nah, kalau sudah biasanya ini mintanya itu kalau passwordnya yang kuat itu biasanya minta kombinasi ya Bapak Ibu. Jadi ada huruf kecil, huruf kapital, kemudian ada kayak apa tuh misalnya tanda seru seperti itu atau bintang seperti itu. Maka nanti akan dianggap sandinya itu kuat.
biasanya saya tuh baru baru meletakkan gitu suka lupa. Jadi biasanya saya copy kemudian saya taruh di akun Quizizz gitu. Nah, setelah menambahkan password ya, jadi tadi milih perempuan atau laki-laki, kemudian nama depan, nama belakang, lalu menambahkan password ya, password baru ya, bukan password email tapi password baru. Kemudian tinggal continue atau lanjutkan. Nah, demikian untuk ini untuk mendaftar baru. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Mudah sekali kan untuk mendaftar Quizizz. Akun Quizizz ini mudah sekali. Tuh. Jadi seperti itu. Mungkin Bu Heri bisa lanjutkan ya untuk mendaftar, sampai mendaftar saja seperti itu. Mungkin Bu Heri bisa lanjutkan. Bu Heri kalau ingin membuat satu soal mungkin atau dua. Ya, terima kasih Ibu Samini. Bapak Ibu itu tadi tampilan untuk pilihan yang jangan sampai salah ya, utamanya adalah di sekolah dan teacher ya Bu Sam ya. Iya. Jadi saya yakin insya Allah Bapak Ibu sudah bisa punya akun semua sekarang ya. Sekarang kita coba yuk kita pakai akun kita itu gitu. Kita coba pakai, kita buat 1 atau 2 soal. Nanti sebentar. Bapak Ibu sudah di akunnya masing-masing ya? Sudah. Sudah, insya Allah ya. Saya izin share screen ya Ibu. Baik. Kita coba di sini. Screen saya. Sudah tampil belum ya? Sudah. Sudah Ibu? Ya, sudah. Oke, Bapak Ibu, kita sudah di halaman ini nih. Ya, sudah di halaman ini. Tampak ada nama kita di sana, nama akun kita. Kemudian ini dashboard kita ya. What will you teach today? Gitu, apa yang mau kita. Jadi ini tugas 1 ya Bu, ya, Bu Heri ya. Tugas 1 ya, itu ya, ini yang difoto ya Bapak Ibu, yang di screenshot. Jadi Bapak Ibu tampil dulu deh di sini sampai di sini, kemudian coba di screenshot ya. Tapi namanya bisa diklik ya Bu Heri ya supaya lebih kelihatan gitu. Hasil ya. Ya, jadi yang di screenshot ada fotonya. Tuh, kalau yang udah ada fotonya. Nah, jadi yang di screenshot ini ya Bapak Ibu tugas 1. Iya. Nanti kan sudah ada jabaran itu juga saya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang akan tampil, kemudian ada nama ya, ada nama, kemudian ini jenis akun yang kita punya tadi, yang kita bilang jangan sampai salah, gitu. Di sini ada teacher, jadi guru, gitu ya. Kemudian mungkin ini ada mapel yang Bapak Ibu ampuh apa, gitu. Saya kebetulan ngampu matematika, jadi di sini ada dituliskan matematika. Nah, sekarang kita coba ya Bapak Ibu ya, kita coba membuat satu kuis gitu ya, satu kuis saja dengan 2 soal atau 1 atau 2 ya, 2 lah ya, 2 soal. Dimulainya dari mana Bapak Ibu? Terserah Bapak Ibu deh, kita praktek aja ya. Bisa dicari di sini. Ya, bisa menggunakan yang orang sudah pakai ya Bu Heri ya. Ya, yang sudah orang pakai. Nah, kita kan kalau ini kan yang tampil yang di kita tuh. Yang di kita ya. Ini yang kita coba kita explore. Berarti kita mau create dari awal atau yang menggunakan yang sudah ada Bu? Mungkin create dari awal ya. Create aja ya. Iya. Jadi nanti kita baru ngambil ya. Iya, dari awal saja. Nah, gitu ya. Oke. Bapak Ibu kita coba ya. Ini ada di sebelah kiri Bapak Ibu ada create ya. Ada create atau buat gitu mungkin di setting. Ya. Oh Bu, ini belum login ya? Tadi sempat.
Oh tadi Bu, ini Lupa klik deh. yang tamu tadi kali ya, bukan yang di Bukan ini tadi. karena tadi menggunakan yang tamu. Dah. Coba. Jadi, ini kayaknya benar ini tidak ada. Udah betul ya. Bisa langsung ke quizisnya. Ini ada ini akunnya akunnya acak-acak. Ganti-ganti ya. Iya. Ini tadi yang ini kan ada 2 ini juga sih sebetulnya. Oh. Jadi langsung ke quizisnya aja. Yang admin aja. Oh sudah itu ya. Saya mau share dulu yang daftar. Gimana Ibu? Mau share daftar hadir. Sudah ada yang menanyakan. Oh iya. Iya Pak ya. Nah ini Bapak Ibu di sini ya. Di sini di create ini kita klik. Kemudian kita mau buatnya yang new quiz ya. Jadi kita buat quiz baru. Kalau yang ini besok yang kita akan coba ini ya. Kita klik yang satu ini, kemudian kita beri nama quiz kita apa. Misalnya saya kan guru matematika gitu ya. Saya mau di sini saya statistika misalnya, statistika. Kemudian ini kan rumpunnya ini ada pilihan Bapak Ibu, rumpun subjeknya ya. Apa yang sesuai dengan yang Bapak Ibu ampuh, yang Bapak Ibu. Nah, kemudian ini di next. Kita lihat. Nah, ini di sini ada menu-menu, ada teleport ya. Teleport ini ada untuk kalau kita mau mengambil dari soal orang lain ya. Tapi kita coba, kita tadi kan mau membuat gitu. Ini ada pilihan yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ada multiple choice, ya, ada full, ada fill in the blank dan seterusnya. Nah, ini yang saya pernah coba kemarin di open ended gitu ya, open ended sama multiple ini kan sebetulnya bisa di-combine. Sekian jenis ini tadi bisa kita gunakan dalam satu kuis. Tetapi yang tadi saya katakan hati-hati Bapak Ibu ketika kita mengcombine-nya tidak satu jenis, artinya sistem penilaian yang akan kita gunakan akan berbeda. Maka kemarin saya coba juga, saya combine multiple choice dengan open ended. Jadi semua apapun yang dijawab di sini dinilai benar oleh kuisis. Jadi kalau misalnya tujuan kembali ke tujuan kita maunya kuis kita untuk apa gitu, maka pilihan yang kita ambil juga harus menyesuaikan. Saya ambil yang multiple choice Bapak Ibu ya. Nah di sini ada image ini untuk fitur untuk kita menambahkan gambar pada layar kita. Ini tampilan di layar kita guru seperti ini. Nah, kemudian ini audio ya, audio dan video. Jadi kita mau coba ini pakai yang ini aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini type your question here katanya. Jadi tuliskan Bapak Ibu soalnya di sini misalnya. Bapak Ibu yang mengampu bahasa Inggris misalnya ya, tuliskan di sini semuanya. Apa yang mau Bapak Ibu buat. Jadi misalnya nilai saya buat ya, nilai rataan dari 3, 4, 5, 6 itu adalah misalnya. Nah, ini rataan ya, nilai 3, 4, 5 dan seterusnya itu berapa gitu. Nah, nanti opsi yang kita inginkan kalau yang di SD dan SMP mungkin ini kan ada multiple choice 4 pilihan ya. SD sama SMP mungkin
ini cukup gitu, 4 pilihan, 4 opsi. Misalnya ini hasilnya misalnya 3, ini misalnya 4, 6 misalnya. Bapak Ibu boleh seperti itu. Untuk yang SMA, biasanya 5 opsinya, maka kita bisa tambahkan di sini add option, ya. Di opsi yang kelima apa. Nah, buatkan di sini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita lihat ini waktu yang mau dipakai berapa. Di sini Bapak Ibu di bawah ada setting waktu ya. Ada setting waktu. Ini kita klik, kita coba, kita atur sesuai dengan perkiraan kita. Siswa kita bisa melakukan atau bisa mengerjakan soal itu berapa lama. Nah, kita ini bisa atur sesuai dengan yang kita mau. Misalnya saya mau 3 menit, gitu. Lama banget ya 3 menit ya. Ya apa juga 3 menit. Ya paling tidak siswanya tahu gitu waktu yang dia punya segitu. Nah, ini terlalu lama ya menurut saya ya. Ya, misalnya ini aja deh. Ada yang setengah menit juga ya, setengah menit, ada yang Ya, 30 detik, ada 45 detik dan seterusnya. Saya ambil yang 1 menit aja. Nah, kemudian ya ini nggak perlu ya dituliskan ya. Kemudian kita pilih Bapak Ibu ya. Ini yang mana sih? More than one, ini nggak usah ya. Nggak usah. Kemudian misalnya Bapak Ibu mau tampilin apa nih, gambar di sini misalnya, gambar pemanis, harusnya sih kalau yang bagan kali ya, bagan statistik ya, misalnya gitu. Bapak Ibu boleh pilih yang apa aja yang sesuai dengan soalnya. Jadi mudah banget ya Bu Heri ya, tinggal dicari aja ya. Betul, ini saya di setnya di sini. Nah, misalnya, nah ini yang kita mau lah yang mana gitu. Kemudian insertkan. Nggak usah nyediain gambar ya Bu Heri ya. Kita nggak bikin. Tapi kalau Bapak Ibu mau bikin, nggak apa-apa juga gitu. Bagus ya. Nggak apa-apa juga bikin sendiri gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian ini ada pilihan jawaban yang harusnya benar gitu ya Bu. Ya. Kemudian ini kenapa ini shiftnya belum ya? Kita pilih dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi opsi ini mana yang jawabannya benar? Misalnya ini saya jawabnya mana? Baru kita save di sini. Nah, kemudian ini tampilan di kita yang kita barusan buat tadi. Nah, Bapak Ibu, kita mau coba buat 2 ya. 2 soal ya, ini soal yang pertama. Kemudian ini ada new question, ada plus nih di sini. Tambahkan 1 soal lagi, 1 pertanyaan lagi yang baru. Ya. Bapak Ibu mau pakai yang mana boleh, silakan aja. Ya. Ini draw ini berarti menggambar. Nanti jadi bentuknya siswa itu mesti menggambar misalnya kayak saya di bangun ruang gitu ya, itu akan tunjukkan mana jarak dari ini ke ini misalnya. Dia akan lukiskan di situ. Ini bisa dipakai juga. Yang ini mengisinya nanti akan harus sama persis ya, harus sama persis. Kalau ini bebas. Bahkan untuk ini hati-hati yang saya katakan tadi, bahwa kalau ini kita buat misalnya, ini saya klik yang ini deh ya. Nah misalnya ini misalnya kayak jumlah gitu ya, jumlah 3 ditambah 7 ditambah 5 misalnya. Nah misalnya kita buat gini, jadi kalau di ini tulis di sini participle will type the respond, jadi dia nuliskan apapun di sini gitu, nanti akan dinilai benar. Karena nah, harus manual ya Bu. Ini ya, harus dinilai manual ya. Jadi kasarnya ngomong kita, dia cuma tuliskan A aja jadi benar gitu. Sehingga hati-hati ketika kita mengcombine.
Karena kan bentuknya memang open-ended. Nah, tujuannya untuk apa soal yang bentuk seperti ini kita gunakan? Yaitu ketika kita ingin mengetahui sejauh mana pemahaman siswa kita, gitu. One by one, ya, karena kita akan mengoreksinya juga satu-satu, gitu. Jadi, dilihat betul, jadi kita tahu kemampuan siswa kita dari tulisan yang dia sampaikan ke kita, walaupun mungkin melalui kuis seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya, ini mungkin saya save aja. Nah, seperti ini mungkin ya tadi waktunya kebanyakan ataupun kurang, itu tergantung pada soal yang kita buat. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sambil kita jalan, sambil mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Silakan. Dimainkan sekalian. Gimana? Nggak ditunjukkan cara memainkan sekalian. Oh gitu. Bisa Ya, saya pikir besok untuk itu enggak ya? Enggak, mungkin besok lesson. Oke, kita kasih judul dulu ya. Iya. Kita kasih judul Kalau itu dulu. untuk gambarnya apa? Gambar. Cover ya, cover. Iya, iya boleh boleh Saya enggak cari. Iya, boleh saya cari juga. Ya udah coba deh. Ya gitu ya. Untuk ikonnya aja ya, untuk Iya, icon untuk gambar. icon. Ya, untuk icon kita. Boleh ya. Coba ini. Mau lihat deh. Nah, sudah Ini, jadi. kemudian language-nya kita ubah aja ini ke Indonesia ya. Indonesia, kemudian grade-nya kita statistika mungkin dari kelas 10 ya, dari 10 sampai 12 deh. Bisa kita buat ini 12 gitu. Nah, setting siapa yang bisa melihat kuis kita itu kita buat public. Kalau public berarti semua orang bisa mengakses ya, yang kita share itu. Dan kita save. Nah, maka tampilannya seperti ini. Wah, udah jadi ya. Bapak Ibu, jadi tadi namanya kuisnya statistika. Jadi kuis judul anunya di statistika. Kemudian Bapak Ibu bisa nanti mainkannya di sini. Jadi ini yang saya katakan tadi, ada dua jenis ya, dua jenis memainkannya, di Start Live atau di PR seperti itu. Ya. Nah ini nanti kita coba ya kali ya. Ya, Kita coba ya yang live aja. Coba yang live ya, Bapak Ibu. Tadi kan sudah disampaikan ya bagaimana kita bisa join gitu ya. Saya minta Bapak Ibu join nanti di sini. Saya akan klik ini. Saya coba dengan klasik ya, kita pilih klasik. Nah kemudian ini juga pilihannya ini aja. Continue ya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Di loading ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini kode yang Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Tampilan di kita seperti ini. Ya, seperti ini. Bapak Ibu boleh join coba di sini ya, Bapak Ibu ya. Di browsernya di join my quiz. Kemudian masukkan kode ini coba. Atau bisa di-copy linknya aja yang di bawahnya. Yang bawah. Yang di bawah kiri. ini. Yang sebelah kiri. Ini, ya. oke. Taruh di chat aja biar kita bisa ikut main. Oh gitu. Dikopikan ke chat. Ini ya. Oke, Bapak Ibu itu ada join kodenya. Bapak Ibu bisa gunakan ini. Nah, di sini peran guru Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menggunakannya secara live, maka nanti kita yang akan mengatur kapan mulainya gitu. Kapan mulainya. Jadi kalau bedanya dengan PR tadi ya, kita nggak akan dapatkan ini gitu sampai dengan
waktu penggunaannya penugasannya selesai gitu ya Bapak Ibu. Oke, sudah ada 8. Bapak Ibu bisa cek di sini ya, ada 8 peserta yang bergabung. Bisa dimulai saja mungkin. Ya, aja ya. Mungkin dikasih tahu kita untuk memulainya. Harus klik Ya. apa? Bapak Ibu diperhatikan bahwa kita di layar kita akan tampil seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita mulai ya ini. Ya. Ada start di sini. Saya klik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini akan segera dimulai. Bapak Ibu, ini kecepatan dan nah. Dia peringkat ya Bapak Ibu, setiap yang menjawab apa, dia akan berada pada tingkatan yang pertama. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini musiknya bisa dinonaktif ya Bu ya. Nah, Ya, Mas Anda, Pak Nuno, Wah, ya, Pak Nuno. sekarang. Ya. wah, Bu Nono nih juara. Iya, peringkatnya 1580. Wow. Ya. Nah, bisa. Nah, itu masih ada. Masih Bu Nunu yang di peringkat atas. Mungkin menghemat waktu sudah end ya. Oke, disudahi ya. Ya. Ya, disudahi saja Bapak Ibu. Mohon maaf ini kita hanya praktek sedikit ya. Terima kasih banyak partisipasinya. Kita end ini di kanan atas ada end mengakhiri. Are you sure what to end the quiz? Yes. Kita selesaikan. Siapa winnernya? Gitu kita lihat ya. Mbak Ibu Nunu Anggraini. Wah, keren. Juara. Anggraini yang pertama ya. Kalau anak-anak seneng banget ya ada juaranya. Karena apalagi ditampilkan ya, ditampilkan di kelas ya, apa namanya leaderboardnya, jadi bisa dilihat gitu sambil dia main. Tapi Bu Sam ada juga yang apa namanya ketika dimainkan ini dia justru nggak bisa mikir. Ya panik ya, panik. Karena panik gitu kan. Iya. Ada musiknya, kemudian ada apa namanya harus berbalapan berpacu, iya ya. Nah, di sini Bapak Ibu dilihat ada highlight-nya ya, akurasi kelasnya, kemudian ini pendidikan ini yang paling lama ya, yang paling lama dijawab, kemudian apa ini Bu? Tuh nanti bisa di-download Excel-nya ya. Oke, ini ada download result ya. Ini resultnya di sini, kita coba deh, kita download. Nah itu sudah. Ini sudah, ini di kiri Bapak Ibu, di kiri bawah ini ada file Excel ya, kita bisa klik. Kita bisa tampilkan, kita lihat. Jadi kita nggak ngoreksi kalau itu. Nah ini tadi, jadi view player datanya, kemudian time ini untuk waktu, kemudian ini kesimpulannya ya di bagian ini. Di sheet 2 ada nama-namanya ya Bu? Ya, ada yang di sheet 2. Ya, partisipan data ya. Nah, nggak perlu ngoreksi ya, udah ada analisisnya ya. Betul gitu ya, udah ada semua gitu. Berapa betul, ini berapa salah.
Ya, total time taken-nya yang dipakai waktu yang digunakan oleh masing-masing peserta tadi berapa itu sudah ada sampai ke bawah. Nah, ini tugas 3 sebenarnya ya Bu. Nih, Bu Eri. Jadi Bapak Ibu Ya. nanti tugas 3-nya screenshot yang ini ya, yang Excel hasil memainkan quizzes. Ini tugas 3. Sampai ke tahap ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di SS, kemudian di Kirimnya nanti ke Classroom. Iya. Mungkin itu ya Ibu ya. Ya. Kita Oh, sampai di ditunjukkan sini. kalau yang PR-nya mungkin atau besok. Besok sekalian sama Ya. itu, sama apa Siap. namanya materi ya. Ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya dan Bu Sam, apa namanya? Ini masih ada waktu nggak Bu? Saya 5 stop share menit ya. lagi. Iya, 5 menit lagi menuju beri jam kesempatan. 12. Ya, kesempatan ke teman-teman mungkin Bu yang mau akan di-sharekan ke kita. Baiklah, terima kasih Bu Heri yang sudah menyampaikan materinya, luar biasa. Ternyata kuisis ini menarik ya Bu Heri, dan tentu saja besok akan lebih menarik lagi ya dengan membuat lesson. Jadi tidak hanya soal-soal, tetapi ternyata kita juga bisa membuat slide presentasi yang interaktif gitu, yang bisa kita tampilkan kepada peserta didik kita. Selain juga itu lessonnya itu bisa juga kita berikan soal langsung ya Bu Heri ya. Jadi setelah lesson itu kita buat, kemudian di bawahnya itu bisa langsung kita berikan soal latihannya. Jadi besok lebih seru lagi ya Bapak Ibu, jangan besok jangan sampai nggak hadir ya, besok ditunggu kehadirannya. Nah, untuk hari ini itu sebenarnya sudah selesai tugas 1 dan 3. Jadi tugas 1 itu nanti, tapi tugasnya nanti dikirimkan di Classroom ya Bapak Ibu, belum saya buat, belum saya post untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi nanti siang ya saya post untuk pengumpulan tugas. Nah, itu hari ini sebenarnya tadi sudah selesai tugas 1 dan tugas 3. Untuk tugas 2 itu membuat lesson aja besok. Dan untuk hari ini mungkin ada pertanyaan, boleh di open mic-nya Bapak Ibu jika ingin bertanya, dan saya bacakan juga di chat Bu Heri. Ada pertanyaan, apa bedanya dengan cara kerja Google Form? Seperti itu Bu Heri. Apa bedanya Quizzes ini dengan Google Form? Mungkin bisa dijawab Bu Heri. Ya, terima kasih Ibu. Bedanya dengan Google Form. Google Form itu bukan untuk form aja ya. Cuma untuk iya, jadi kalau Google Form ya. Bukan untuk membuat apa ya, membuat soal saja. Hanya mandiri ya, sendiri ya. Jadi dia tidak bisa diintegrasikan juga gitu ke gamenya. Mungkin itu Ibu. Ya, kalau baik. ada yang ya, saya tambahkan. Jadi kalau Quizzes ini kan menarik ya Bapak Ibu, ada meme-nya, ada kayak bentuknya kayak game gitu. Kalau Google Form kan hanya pilihan ganda, drop down, kemudian isian seperti, tapi menjodohkan misalnya. Tetapi kalau yang Quizzes ini bisa ada meme-meme, ada musiknya seperti itu. Jadi anak-anak itu mungkin lebih tertarik dengan Quizzes ini karena ada musiknya, ada seperti main game gitu. Tak terasa itu seperti main game. Kemudian yang belum kita buatkan tambahkan mini ya, mungkin ya besok kita selipkan. Iya, terus apakah bisa dilakukan offline untuk Quizzes ini, Bu Heri? Dilakukan offline untuk Quizzes bisa, artinya gini, ketika guru itu tidak online dan kita berikan apa namanya PR. Ya PR, jadi kan jatuhnya ke apa namanya offline juga gitu, karena dia bisa akses ke kapan saja gitu. Seperti itu Ibu. Ya, baik Bapak, mungkin akan kita besok ya kita lanjutkan dengan bagaimana cara mendownload lesson maupun soal itu dengan PDF gitu ya Bapak Ibu. Jadi soal yang kita buat atau mungkin menggunakan orang lain buat itu bisa kita download PDF gitu. Dan kita bisa matikan
kunci jawabannya ya. Kalau kita tidak mau ada kunci jawabannya, kita matikan kunci jawabannya baru di-download. Nah, besok kita akan bahas itu ya, Bu Heri ya. Insya Allah seperti itu, Bapak Ibu. Sepertinya kalau di chat sudah tidak ada pertanyaan lagi, hanya itu saja, Bu Heri. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Boleh open mic, bisa langsung bertanya Bapak Ibu, tetapi jika sudah jelas, mungkin kita akhiri ya Bu Heri, karena waktu juga sudah siang, sudah pukul 11:56 di sini, waktu Indonesia Barat. Ya, silakan Tapi Ibu. sebelumnya mungkin kita foto dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya yang luar biasa, walaupun acaranya ini mendadak ya Bapak Ibu, tetapi alhamdulillah luar biasa sambutannya. Mungkin ini juga karena kerjasama yang baik dengan IGI ya, IGI yang selalu salam IGI apa Pak Heri? Selalu ingin memang Sharing and growing ya, together. sharing and growing together. Jadi di mana-mana selalu sharing and growing together. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang bersedia untuk open kameranya, untuk menyalakan kamera dipersilakan, tetapi jika tidak juga tidak apa-apa. Tapi bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk menyalakan kamera, mohon untuk kami tunggu untuk menyalakan kamera supaya bagus ya kalau difoto, karena kami juga perlu laporannya itu perlu ada foto juga ternyata untuk laporan ke kuisisnya itu Bapak Ibu. Jadi kami tunggu untuk yang dapat membuka kameranya. Jika tidak pun tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, saya fotoin ya, saya yang fotoin, boleh bergaya, saya begini aja. 1, 2, 3. Satu lagi ya Bapak Ibu, ini baru di screen ke-1. Saya share dulu di grup. Saya share di grup WA. Kemudian yang scene kedua ya Bapak Ibu, layar kedua. 1, 2, 3. Jadi ini Kita berdua, kok kita berdua. screen kedua, layar Ya, ada Mas kedua. Angga nih. Yang tadi menang itu ya kuisis. Enggak, dia Bu Nunu tadi ya. Bu Nunu mau dulu. Baik Bapak Ibu.